Pengembangan produk pertanian organik punya prospek pengembangan yang sangat baik di Sumatera Barat. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk sehat seiring dengan pertambahan penduduk menyebabkan potensi pasar produk organik terbuka luas. Besarnya potensi Sumatera Barat dalam pengembangan pertanian organik didukung oleh kondisi lahan pertanian Sumatera Barat yang sangat cocok dengan sistem pertanian organik. Kesadaran terhadap arti pentingnya kelestarian lingkungan dan pola hidup yang lebih sehat menjadi salah satu alasan berkembangnya model pertanian selaras alam. Dalam pertanian organik, sumber daya alam tidak lagi sekedar menjadi objek eksploitasi dalam proses usaha tani, tetapi lebih dari itu, seluruh sumber daya alam dimaknai sebagai aset yang berdimensi waktu jauh ke depan. Artinya, seluruh sumber daya pendukung sistem usaha tani dihargai sebagai aset yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Melalui pertanian organik, seluruh tahapan proses produksi selalu diupayakan secara maksimal untuk tidak merusak alam. Bahkan selalu ada upaya agar sumber daya alam bisa tumbuh berkembang menjadi lebih subur, produktif, dan memberi kesejahteraan lebih baik bagi semua. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang mulai giat melakukan pertanian organik, sekarang sedang gencar-gencarnya memotivasi masyarakat tani dalam menggerakkan model pertanian organik itu kembali. Karena tantangan pertanian di masa depan sangatlah besar, diantaranya konversi lahan pertanian yang semakin meningkat akhir-akhir ini merupakan salah satu ancaman terhadap keberlanjutan pertanian. Salah satu pemicu alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain adalah rendahnya insentif bagi petani dalam berusaha tani dan tingkat keuntungan berusaha tani relatif rendah. Selain itu, usaha pertanian dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit diprediksi dan mahalnya biaya pengendalian seperti cuaca, hama, dan penyakit. Tidak tersedianya sarana produksi dan pemasaran. Alih fungsi lahan banyak terjadi justru pada lahan pertanian yang mempunyai produktivitas tinggi menjadi lahan non-pertanian. Guna mencapai keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam, pertanian berwawasan lingkungan yang telah dikembangkan di tengah masyarakat Sumatera Barat dikombinasikan dengan sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Pensejahteraan Petani. Falsafah yang dibawa dalam gerakan Pensejahteraan Petani ini merupakan wujud keselarasan. Idiom padi mangunya, jaguang mau piah, tarana bakambang bia, ikan membangki, anak tasikolahan pulo, menggambarkan sebuah tatanan kehidupan yang sangat indah dan berlambangkan kesejahteraan kehidupan petani yang merupakan mayoritas masyarakat Sumatera Barat. Untuk tahun pertama, program GPP akan dilaksanakan di 62 nagari di kabupaten kota terpilih di Sumatera Barat. Program akan dilaksanakan di nagari yang siap dan serius untuk melaksanakan program. Tahun berikutnya, nagari tempat pelaksanaan program ditambah sesuai dengan kesungguhan yang diperlihatkan dari masyarakat, kelompok yang dilibatkan juga makin meningkat jumlahnya. Pada tahun 2012, sebanyak 248 kelompok tani di Sumatera Barat yang tersebar di 124 nagari menerima bantuan program Gerakan Pensejahteraan Petani atau GPP yang digulirkan oleh Pemprov Sumbar. Tujuan digulirkannya program tersebut tidak hanya untuk membantu petani, namun juga sebagai pemberdayaan rumah tangga petani dan menambah jam kerja menjadi 8 jam sehari.
Pertanian organik modern masuk dalam sistem pertanian Indonesia secara sporadis dan kecil-kecilan. Pertanian organik modern berkembang memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Tetapi secara umum, konsep pertanian organik modern belum banyak dikenal dan masih banyak dipertanyakan. Penekanan sementara ini lebih kepada meninggalkan pemakaian pestisida sintetis. Dalam sistem pertanian organik modern diperlukan standar mutu dan ini diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dengan sangat ketat. Sering satu produk pertanian organik harus dikembalikan ke negara pengekspor, termasuk ke Indonesia, karena masih ditemukan kandungan residu pestisida maupun bahan kimia lainnya. Banyaknya produk-produk yang mengklaim sebagai produk pertanian organik yang tidak disertifikasi membuat keraguan di pihak konsumen.